Baik, selamat siang Bu. Kami dari kelompok terakhir Indonesia akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia kami, yaitu menceritakan teks Sikara dengan saya Renat Parusif, saya Vincent Sinora, Dan saya Renia Karis Kumora. saya Samsir Maniwuru. Nah, demikianlah perkenalan dari kami. Bagaimana nanti hasil daripada cerita kami? Enjoy the video. Jadinya Pulau Malau yang sekarang ada di Simanindo. Nantindo. Nantinjo adalah putri bungsu dari Guru Tatia Bulan atau si Basobolon dari 10 bersaudara. Anak yang pertama adalah Raja Uti, kedua adalah Seribu Raja, ketiga Libong Mulana, dan yang keempat Sagala Raja. Yang kelima adalah Raja. Sedangkan perempuan yang pertama adalah Biding Laut, yang kedua ada Boru Pareme, yang ketiga ada Anting Homasan, yang keempat ada Sipta Haumasan, dan yang kelima adalah Natijo sendiri. Kita dapat berbicara langsung dengan Natijo melalui Naihot Niboru Sagala yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat, yang menjadi tempat masuknya roh Natijo atau Hasorangan. Tujuan Natijo kembali ke dunia ini adalah untuk mengobati, membantu orang yang meminta pertolongan, terlebih keturunan dari bapak dan ibunya, serta meluruskan sejarah asal mula daripada keluarga dan mempersatukan kembali keturunan bapaknya Guru Tatia Bulan atau si Basobolo. Semasa hidupnya, Natijo mengalami penderitaan yang cukup berat. Sebab ketika lahir ke dunia ini, dia saja tidak sempurna. Dikatakan perempuan tidak, dikatakan laki-laki pun tidak. Semenjak ditinggal kedua orang tuanya, beratlah penderitaan yang dialaminya. Natijo tinggal bersama dengan abangnya, yaitu Lipong Mulana. Karena yang tinggal di kampung pada saat itu hanyalah ketiga abangnya, Lipong Mulana, Sagala Raja, serta Lau Raja. Sedangkan abangnya Raja Kumeleng-Geleng telah pergi dibawa oleh Yang Kuasa ke puncak Pusupuhin. Abangnya yang nomor 2 Seribu Raja telah pergi juga merantau entah kemana rimbanya. Dikarenakan adanya skandal cinta dengan adiknya si Boru Pareme. Gemelut keluarga yang begitu hebat telah melanda keluarga Nantinjo. Sehingga abangnya yang nomor 3 lah yang harus bertanggung jawab atas dirinya. Nantinjo sepeninggal kedua orang tuanya, walaupun Nantinjo tinggal di rumah abangnya sendiri, tetapi penderitaannya tetaplah sangat berat. Di mana tanggung jawab yang dipegangnya haruslah besar, mulai dari mengurus rumah, mengasuh anak-anak, serta mencari bahan makanan. Dia harus pergi ke hutan juga. Yang membuat hati Nantinjo sangat menderita apabila Nantinjo salah sedikit saja, pastilah ia langsung dimarahi ataupun dihukum oleh abangnya tersebut. Nantinjo juga pandai bertenun. Karena apa? Jika dia ingin memiliki pakaian, dia juga harus bertenun. Nantinjo selalu melantunkan syair lagu penderitaannya dengan berlinang air mata. Sambil berlinang air mata sambil memohon kepada Yang Kuasa agar ditunjukkan jalan kepadanya untuk dapat keluar dari penderitaannya. Melihat dan mendengar penderitaan serta jeritan hati Nantinjo, Yang Kuasa akhirnya menunjukkan jalan keluar kepada Nantinjo. Pada suatu saat, datanglah abangnya Lau Raja. Bertamu ke rumah Libong Mulana melihat adiknya sedang menangis dan hatinya sedih. Sebagai abangnya, Lau Raja penasaran dan bertanya kepada sang adik, "Mengapa engkau menangis, Nantinjo?" Bukannya dia semakin senang ketika abangnya datang, dia malah semakin sedih dan membuat tangisan Nantinjo semakin keras. Lau Raja pun mendekati adiknya, dipeluk dan dihibur adiknya dengan penuh kasih sayang, sambil bertanya ada apa gerangan yang membuat hati adiknya ini begitu pilu dan sedih. Sadar bahwa abangnya begitu sayang kepadanya, Nantinjo akhirnya menceritakan segala penderitaannya dan menunjukkan luka di punggungnya akibat siksaan yang kerap dilakukan abangnya Libong Mulanya kepadanya. Adiknya yang sangat disayangi itu karena dia sendiri pun takut akan amarah abangnya. Melihat situasi ini, Nantijo hanya dapat menangis menjerit menatapi nasib dalam hatinya. Hanya Nantijo sendiri yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Ketiga abangnya tidak mengetahui bahwa Nantijo tidak sempurna dilahirkan ke dunia ini sebagai seorang wanita. Nantinjo menolak karena dia menyadari bahwa dia akan dapat menghadapi calon suaminya kemudian hari. Nantinjo berusaha berpikir keras, apalagi alasan yang tepat dapat menolak lamaran tersebut. Nantinjo terus berpikir,
berusaha mencari alasan untuk menolak lamaran tersebut. Akhirnya, dia mendapatkan ide dan mengatakan kepada abangnya, "Saya bersedia menerima pinangan dengan syarat pihak laki-laki harus menyediakan emas 1 perahu penuh serta ringgit 1 perahu penuh." Mendengar persyaratan yang diberikan dan Tinjo, ternyata orang tua calon suami siap memenuhi permintaannya itu. Bahkan calon mertuanya mengatakan, "Lebih dari itu, permintaanmu kami dapat penuhi." Setelah kedua belah pihak sepakat, pihak lelaki kembali ke kampungnya di sebelah Pulau Samosir. Keesokan harinya, pihak laki-laki itu pun datang kembali beserta rombongannya dan membawa persyaratan yang diminta Nantinjo, yaitu emas 1 perahu dan ringgit 1 perahu penuh. Akhirnya perahu Nantinjo pun tenggelam di telan ombak Danau Toba. Nantinjo menemui ajalnya seketika itu juga. Ketiga abangnya yang menyaksikan hal itu merasa bersalah serta takut. Bahkan setelah Limbong Mulana memeriksa emas dan ringgit 1 perahu yang diberikan calon suami adiknya, ternyata hanya di atasnya saja emas dan ringgit. Di bawahnya hanya gundukan pasir dan tanah. Penyesalan yang timbul dan datang selalu terlambat. Apa mau dikata, Nantinjo sudah tenggelam ke dasar Danau Toba. Keesokan harinya, di saat orang masih tertidur pulas, Lauraja pergi ke pantai tempat perahu Nantinjo diberangkatkan dengan harapan dapat menemukan adiknya hidup maupun mati. Ditelusurinya sepanjang pantai, namun tidak ditemukannya jasad adiknya. Sambil menangis terseduh-seduh, Lauraja meminta dalam hatinya kepada Yang Kuasa agar jasad adiknya yang disayanginya dapat ditemukan. Sayup-sayup Lauraja mendengar bisikan. "Adikmu Nantinjo sudah saya bawa ke tempat yang aman. Sekarang dia bersama ibumu. Anakku, hapuslah air matamu dan lihatlah ke tempat di mana perahu adikmu tenggelam. Di situ kau akan melihat satu keajaiban. Perahu adikmu akan muncul kembali berupa pulau. Inilah sebagai petanda bagi keturunanku di kemudian hari. Betapa tulus dan mulianya pengorbanan adikmu, tidak pernah mau membuat saudaranya susah, malu, dan terhina di hadapan orang." Tiba Lauraja tersadar dan melihat di mana perahu adiknya tenggelam. Dengan rasa kaget, dia melihat apa yang dibisikkan oleh ibunya. Timbulnya pulau itu membuat Lauraja merasa adiknya nanti serasa hidup kembali. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia berserta seluruh keturunannya harus menjaga dan merawat serta menyayangi pulau itu, sebagaimana dia menyayangi adiknya. Lauraja memberi nama pulau itu Pulau Malau. Turunnya video yang dapat kami kerjakan. Terima kasih.